Ini saya lanjut, kemarin sudah sampai matrik ortogonal, sudah saya jelaskan. Ya. Nah, sekarang kalau saya punya vektor X, ya, ini vektor X, ya, tentunya pangkalnya O kan, semua vektor itu diukur dari titik pangkal O. Itu yang disebut vektor posisi. Nah, vektor X ini bisa di dimensi 2, dimensi 3, dan seterusnya secara umum. Ya. Kalau ditransformasi menjadi vektor set, di mana matrik yang mentransformasi adalah ortogonal C, matrik ortogonal C, maka sifatnya transformasi ini invarian terhadap jarak. Ya. Jadi kalau vektor X itu titik pangkalnya O, titik ujungnya X besar, maka jaraknya OX. Nah, kalau saya transformasi menjadi set, maka jarak O ke set itu juga sama dengan jarak O ke X. Jadi invarian terhadap jarak. Ya, oleh karena itu transformasi dari X ke Z ini dikenal dengan nama rotasi. Jadi kalau Anda ingat ini ada sumbu Y, ada sumbu X. Ketika kita belajar transformasi di SMA dulu. Kalau titik asalnya A, saya rotasi berubah jadi B, maka OA ini jari-jari lingkaran, OB juga jari-jari lingkaran. Perputaran dari A menuju B itu perlu alat CX. CX ini. Nah, ternyata jaraknya tidak berubah. Yang jarak awalnya itu OA, sekarang berubah jadi OB, di mana OA dan OB itu sama. Karena membentuk lingkaran. Jadi membentuk lingkaran. Sehingga ini dikenal dengan nama rotasi. Transformasi seperti ini bisa disebut sebagai rotasi. Ya, ingat, rotasi itu tidak merubah jarak, tapi hanya merubah arah. Kalau arahnya X tadi ke sana, sekarang arahnya Z jadi ke situ. Jarak O ke X dengan jarak O ke Z sama. Itu maknanya ini. Ya, jadi tidak berubah jaraknya. Baik, sekarang saya lanjut ke sifatnya. Ya. Kalau saya punya matrik ortogonal C berukuran P kali P, ya, dan A itu sembarang matrik ukurannya sama yaitu P kali P, maka dapat dibuktikan determinannya C itu bisa +1 atau -1. Ya, bisa dibuktikan determinannya C itu kalau enggak +1, -1. Ya, gitu ya. Silakan nanti di dicari ya buktinya. Nah, yang kedua, determinan dari transpos CAC itu sama dengan determinan A. Karena menurut sifat determinan ini bisa saya pecah menjadi determinan transpos C kali determinan A kali determinan C. Nah, masing-masing determinan ini berupa skalar. Berarti saya bisa memindah skalar itu bebas. Saya pindah aja yang determinan transpos C ke belakang. Sehingga terbentuk determinan A kali determinan C kali determinan transpos C gitu ya. Nah, gunakan sifat determinan lagi. Determinan C dikali determinan transpos C bisa disatukan determinannya menjadi determinan C kali transpos C. Karena C kali transpos C itu matrik identitas, ya, karena ortogonal kan C-nya, maka determinan matrik identitas itu 1, ya, sehingga diperoleh determinan A dikali 1 hasilnya determinan A. Ya, buktinya seperti itu. Kalau ini sudah jelas, ya, elemennya dari vektor kolom C itu selalu antara -1, 1. Kenapa? Kalau kita punya vektor sebut aja ABC. ABC ya. Panjang vektor ini adalah akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Sekarang saya tanya, kalau A dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, nilainya mungkin nggak di luar interval ini? Sangat tidak mungkin. Selalu di dalamnya ini. Antara -1, 1. Ya, contohnya,
A dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Kapan bernilai 1 ketika B dan C-nya 0? Sehingga terbentuk A dibagi akar A kuadrat, tidak lain A kan? A dibagi A1. Kapan bernilai min 1? Ketika A-nya min 1, B-C-nya 0. Ya kan? A-nya min 1, jadi min 1 dibagi akar min 1 kuadrat 1, ya kan? B-nya 0, C-nya 0 hilang. Jadi akar 1 juga 1. Sehingga ketemu min 1 bagi 1 min 1. Selain itu nilainya antara min 1, 1. Nah, sudah jelas. Kita lihat aja, seandainya saya pilih BC-nya bukan 0. A-nya bebas. A-nya misalkan 1, B-nya 2, C-nya 3. Nah, nilainya sudah dijamin antara min 1, 1. Ya, gitu ya. Nah, kita bisa juga memanfaatkan dekomposisi spektral. Ya, dekomposisi spektral mungkin bisa digunakan. Ya. Tapi syaratnya matriks A-nya itu memiliki apa? Nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigennya boleh beda, vektor eigennya juga berbeda tentunya. Kalau nilai eigennya beda, vektor eigennya beda. Nah, silakan untuk yang poin 1, silakan dicari. Ya, silakan dicari. Cara memperoleh kok bisa plus 1 atau min 1 itu dari mana? Determinannya. Ya, saya lanjut ke trace. Kalau saya punya matriks A, elemennya AIJ, ukurannya adalah N kali N. Ini merupakan fungsi skalar yang terdefinisi sebagai jumlah dari elemen-elemen. Ya. Coba lihat, trace itu sebenarnya operator yang memetakan matriks menjadi skalar. Nah, kalau saya tanya trace-nya A, A-nya kan matriks. Nanti berubah jadi skalar, berapa besarnya? 14. Jadi trace itu sebenarnya fungsi yang memetakan matriks menuju bilangan real R. Nah, jadi trace itu operator sebenarnya yang memetakan ruang matriks, ya, gitu ya. Biasanya ruang matriks itu nulisnya R M, M kali N, misalnya, berukuran M kali N secara umum gitu ya. Kalau trace matriksnya harus persegi, jadi matriks berukuran N kali N ya, ke bilangan real R. Ya, kita bisa pakai lambang khusus R, N kali N, tanah R. Nah, itu artinya memetakan matriks ukuran persegi, yaitu N kali N ke R. Itu sebenarnya sifat dari trace. Nah, definisinya ya gampang, tinggal dijumlahkan elemen diagonal utama. Ya. Jadi ini tambah, itu namanya trace A. Ya. Nah, teorema nanti akan berlaku sifat-sifat ini. Trace dari A ditambah B itu sama dengan trace A ditambah trace B. Buktinya mudah, gunakan definisi trace tadi. Ambil contoh, A-nya matriks ukuran 2 kali 2, B-nya juga 2 kali 2. Jumlahkan dulu, hitung trace-nya. Kemudian hitung trace masing-masing, jumlahkan juga. Ternyata sama dengan trace A plus B. Kalau min, berarti di sini juga min. Trace A min B sama dengan trace A min trace B. Nah, berlaku juga perputaran atau permutasi. Jika A matriks berukuran N kali P dan B berukuran P kali N, kan bisa ditukar ini. A kali B terdefinisi, B kali A juga terdefinisi. Cuma ukurannya beda. Kalau saya tanya A kali B, ukurannya N kali N. Tapi kalau B kali A, ukurannya jadi P kali P. P kali P. Tapi trace-nya sama. Buktikan dengan mengambil contoh yang paling gampang, matriks ukuran 2 kali 2.
Ya, boleh 3 kali 2, yang di sini 2 kali 3. Boleh. Ini akan berlaku seperti ini. Nah, ini ada sifat juga yang menarik. Kalau Anda punya matriks A berbentuk persegi panjang, ini belum bisa dihitung trace-nya, karena bentuknya bukan persegi kan. Caranya dikalikan dengan transpos A. Transpos A kali A ini sudah bentuknya persegi dan simetri. Nah, ini keistimewaan dari transpos A kali A. Selain persegi, dia juga dijamin simetri. Trace-nya dari transpos A kali A itu cukup menjumlahkan kolom-kolom dari matriks A. Kolom-kolom dari matriks A dijumlah. Jadi misalnya gini, saya punya matriks A ukurannya sebut aja 2 kali 3. Berarti nanti ada 2 kali 3, ada 6 elemen kan? Kolom pertama ini dikuadratkan, kolom kedua dikuadratkan, kolom ketiga dikuadratkan, lalu dijumlah. Itu sama dengan trace-nya ini. Nah, apa artinya kolom pertama dikuadratkan? Artinya adalah A1 transpos kali A1. Paham maksudnya? A1 transpos kali A1. Misalkan kolom pertama elemennya 1 sama 2. Berapa nilainya? Nilainya ini berapa? A1 transpos kali A2. A1 transpos kali A1. Ini kan kolom pertama yang dimainkan. Siapa yang tahu? Kalau kolom pertama elemennya 1, 2, maka A1 transpos kali A1 nilainya berapa? A1 kuadrat, Pak. Nilainya? A1 kuadrat. Salah. Tadi kan A1 vektor yang elemennya sudah saya tentukan 1 sama 2. Nilai dari A1 transpos A1. Di mana A1-nya itu vektor yang berisi 1, 2. 1, Pak. 5, Pak. 5. 5. Ya. Itu 5. Plus, nah kolom yang kedua, misalkan elemennya 2, 3. Berapa? A2 transpos A2. 13, Pak. Nah, 13. Jadi ternyata sama dengan jumlah kuadrat. Jadi kolom pertama dihitung jumlah kuadratnya, kolom kedua dihitung jumlah kuadratnya, kolom ketiga dihitung jumlah kuadratnya. Lalu dijumlah, itulah trace dari A transpos A. Kalau kurang percaya, silakan dibuktikan dengan mengambil contoh matriks ukuran 2 kali 3. Itu yang paling sederhana. 2 kali 3 yang saya bilang tadi. Ngawur aja matriknya 2 kali 3. Silakan. Nanti akan berlaku jumlah kuadrat kolom pertama, tambah jumlah kuadrat kolom kedua, tambah jumlah kuadrat kolom ketiga. Itulah ini. Berbeda dengan trace A kali transpos A. Jumlah kuadrat baris pertama tambah jumlah kuadrat baris kedua. Jadinya gitu nanti. Nah, ini kan baris. Jumlah kuadrat baris pertama tambah jumlah kuadrat. Nah, saya ambil contoh supaya jelas, saya buatkan di sini aja. Ya, saya punya matriks. Saya sebut matriksnya A. Seperti yang saya bilang tadi. Ukurannya saya buat 2 kali 3. Nah, ini sudah tersedia ini 2 kali 3, ya kan? Ini saya besarkan aja. Ya, elemennya 1, 2 yang saya bilang. Jadi ini 2, 3. Nah, ini misalkan aja min 1, 4. Nah, ini aja lah. Ini matriksnya. Saya tarik kiri. Nah, coba sekarang transpos A-nya. Transpos A jadi apa? 1, 2, min 1, 2, 3, 4. Transpos A jadi matriks ya. Jadi dia berubah untuk Baris ke kolom. ya, jadi 3 kali 2. Nah, ini udah kan? Ini 1, 2, min 1. Tuh ya. Yang ini 2, 3, 4. 2, 3,
Oke. Sekarang A transpos kali A. Ya kan, dihitung dulu. A transpos kali A. Kan samanya baris kali kolom dijumlah, baris kali kolom dijumlah, kan gitu ya. Melihatnya dari sini tuh. Ini dikali itu kalau dijumlah berapa? 5 ya. Ukurannya jadi berapa nanti ini? A transpos A ini. 3 kali 3 kan? 3 kali 3 ini ukurannya. Gitu ya. Yang isinya ini baris pertama kali kolom pertama dijumlah. Kan 5. Kalau salah hitung tolong diingatkan. Ya, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, dijumlah 5. Baris pertama, kolom kedua. Di sini tempatnya nih. Ini kali ini. Ini kali ini 2, ini kali ini 6, dijumlah 8. Tapi yang saya perlukan sebenarnya yang ini aja. Ya, yang ini nggak usah diisi, nggak apa-apa lah untuk mempercepat aja. Baris 2 kali kolom 2, berapa? 4 ditambah 9, berapa? 13. Kalau ini, baris 3 kali kolom ketiga, 1 ditambah 16, 17. Nah, ini kalau saya tanya trisnya, langsung ketemu kan? Tris dari A transpos A. Berapa? Trisnya A transpos A. 5 tambah 14 tambah 17. Nah, nilainya? 35. 35. Nah, sekarang kita cek kolom. Yang saya bilang, kita cukup mainkan di A saja. Nah, kita cross check. Nah, pertama, kolom pertama dari A. Ini namanya A1, A2, A3. A1 transpos kali A1 sama dengan jumlah kuadratnya ini. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat, berapa? 5. 5. Ini kuadrat tambah ini kuadrat, 13. nah. Ini kuadrat tambah ini kuadrat, 17. oh, sama kan? Nah, seperti itu. Kalau Anda cermati lagi, saya bisa menulis ringkas. Ini kuadrat tambah ini kuadrat, ditambah ini kuadrat tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat. Berarti jumlah kuadrat semua elemen A. Betul ya? Jadi semua elemennya A ini dikuadratkan lalu dijumlah, itu sama dengan tris dari A transpos A. Paham? Kalau ditulis lebih sederhananya. Jadi saya bisa saja mendefinisikan suatu konsep bahwa tris dari A transpos A itu sama dengan sigma AIJ kuadrat. Ya, sigmanya di sini double. Kenapa? Karena ada 2 indeks. Nah, ini baru ditulis AIJ kuadrat. Ini elemennya kuadrat. Nah, di mana I sama J berjalan mengikuti ini barisnya sebanyak 2, kolomnya 3. Jadi I-nya 1 sampai 2. J-nya 1 sampai 3. Paham ini ya? Nah, jadi sama dengan ini. Itu kalau diuraikan jadi seperti itu. Nah, kalau ditulis dengan seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Ini tidak lain sama aja double sigma I J AIJ kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang silakan dicoba ya. Ini baris. Berarti nanti apa? Baris pertama dihitung jumlah kuadratnya, baris kedua jumlah kuadratnya. Berarti kesimpulannya ini sama nggak ini dengan itu? Sama. Ini buktinya di sifat 5 ini. Karena tris A transpos A, ini lihat ya, sama dengan tris A kali A transpos, berarti bisa dihitung jumlah seluruh elemen dikuadratkan. Baik tris ini maupun tris ini sama. Ya.
Jadi berlaku sifat transposnya. Ini kalau saya transpos kan menjadi transpos A dikali A. Transpos A dikali A. Tetap dirinya sendiri. Terlalu sinyalnya terganggu nanti ya. Jadi itu ya, ini bisa saya gunakan sifat kedua tadi, invest P bisa saya pindah ke belakang. Jadi trace dari A kali P kali invest P. Tapi kali invest P itu matrik identitas, A kali matrik identitas itu A, sehingga berubah jadi trace A. Itu aja buktinya. Ya. Sifat yang ke-6 ini. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, Pak, ingin bertanya untuk yang poin ke-6. Itu Ya, kan kenapa? matriksnya dikalikan dulu. Apa boleh langsung dipindah gitu ya, Pak? Dipindah. Nah ini, buktinya ini. Buktinya yang ini. Nah ini, pakai sifat 2. Trace dari AB itu kan sama dengan trace dari BA. Berarti A-nya saya putar ke belakang. Pakai sifat ini kan? Ya, kalau dari sini A-nya yang saya pindah ke depan. Terserah cara pandangnya. Kalau dari kanan ke kiri, ya berarti A-nya yang digeser ke belakang. Kan saya pakai untuk membuktikan ini. Ini saya geser ke belakang. Ini anggap aja satu kesatuan. Sebut aja ini matrik Q. Ini matrik R. Trace dari R Q kan sama aja dengan trace dari QR. Q-nya dipecah lagi AP, R-nya inverse P. Betul ya, gitu ya? Halo? Pindahnya berarti langsung ke belakang matriks terakhir itu ya, Pak? Ya iya. Ini kan bisa saya pandang perkalian dua matrik dengan memisahkan AP-nya ini Q, gitu. Ini kan sama aja inverse P kali Q. Kalau saya pindah kan Q kali inverse P. Q-nya saya buka lagi, A kali P dikali inverse P, kan jadi A nanti. Kan hanya permainan di perputaran tadi itu. Jadi nanti cara buktikan ya gini, tulis dulu ini, trace ini sama dengan trace A kali P kali inverse P. Itu kalau buktikan. Sama dengan lagi trace dari A kali I. Sama dengan trace A. Satu baris saja buktinya. Ya, gitu ya. Makasih, Pak. Iya. Sekarang yang ke ini sama, gunakan sifat 2. Ini sama dengan trace A dikali C kali transpos C. C kali transpos C matrik identitas. A kali matrik identitas A, loh, sudah terbukti trace A. Ternyata tidak hanya berlaku untuk transpos, tapi berlaku juga untuk generalis inverse. Nah, kalau ini bisa dibuktikan dengan apa? Dengan counter example. A matrik berukuran N kali P, persegi panjang. Ranknya R. Ranknya R. A minus generalis inverse dari A. Maka trace-nya A minus A itu sama dengan trace-nya A kali A minus. Hasilnya sama dengan R. Ya, jadi kalau generalis inverse dikali A dihitung trace-nya itu sama dengan rank-nya A. Nah, ini kaitannya antara trace dengan rank. Nah, ada hubungan yang penting lagi kaitan trace dengan rank. Kalau A itu matriks simetri dan idempoten, maka ranknya dari A sama dengan trace-nya A. Dua syarat yang dipenuhi, apa tadi? Simetri, idempoten.
Kalau itu dipenuhi, ranknya sama dengan trace-nya. Ya, ini dihubungkan dengan generation inverse. Ya, ini untuk sebagian buktinya yang apa tadi, yang kedua ya, bahwa trace dari AB itu sama dengan trace dari BA. Nah, ini saya ambil contoh, misalkan A kali B itu saya namakan matriks E. Saya menghitung trace AB sama dengan menghitung trace-nya E. Di mana trace-nya E itu kan didefinisikan jumlah elemen diagonal utama. Yang diagonal utama. Kalau matriksnya E, elemennya saya beri nama EII. Nah, ini kalau saya nyatakan dari sini, trace AB definisinya ini. Ya, jumlah elemen diagonal utama dari AB. Nah, A kali B itu kalau diagonal utamanya saya tuliskan jadi begini. AIK, BKI. Awalnya I, akhirnya I. Karena yang diambil II. Garis ke I, kolom ke I. Kan posisinya diagonal utama. Begini. Nah, demikian pula elemen diagonal ke I dari F. Yaitu dalam hal ini BA. Nanti lambangnya jadi sigma FII. Kalau BA dioperasikan menjadi sigma I, sigma K, B-nya dulu, BIK, AKI. Ya. Nah, ini sama saja dengan double sigma KI, AKI, BIK. Ya, AKI, BIK. Ini kalau saya balik, ini kan skalar ini. AKI-nya taruh depan, BIK-nya taruh belakang, kan nggak salah. Nah, ternyata ini tidak lain juga sama dengan trace-nya E. Ini. Jadi ini itu sama dengan ini. Ini aja hanya beda penulisan. Ini K-nya dulu yang ditulis, baru I. Kalau di sini I-nya dulu, baru K. Ini sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Berarti saya bisa gantikan dengan trace E. Trace E sendiri trace AB. Maka berlaku trace BA sama dengan trace AB. Nah, begitu ya. Ini kalau dibuktikan secara teoritis. Nah, kalau secara teoritis sudah benar, apalagi dengan contoh, ya pasti benarnya. Gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi melalui sifat yang penting ini namanya permutasi, maka bisa membuktikan yang lain. Ya. Nah, yang lain nih, buktikan melalui itu tadi yang saya jelaskan tadi ya. AC kolom ke C dari A, maka elemen diagonal ke C-nya dari A itu adalah nih, jumlah kuadrat kolom ke C. Ya, ini ya, pakai ini. Ini juga sudah, ini buktinya. Inverse P pindah ke belakang. Ya, ini tidak lain identitas, ini sama dengan trace A. Buktinya hanya satu baris saja. Nah, ini contoh dengan elemen, saya kira cukup jelas ini, nggak perlu dibahas. Ini juga dengan elemen. Saya ambil contoh generation inverse-nya adalah yang ini. Jadi saya ngambil yang partisi ini, A11. Ya, nanti dapat generation inverse. Ya. Nah, kalau saya kalikan, ketemu ini. Kalau saya balik, ketemu itu. Ya. Beda kan matrik ini dengan ini. Tapi kalau dijumlah, elemen diagonal utamanya 2. Ini juga 2. Nah, ini buktikan dengan apa namanya, contoh. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, seperti itu ya. Silakan pilih generation inverse yang lain ya, mungkin menggunakan yang ini. Nanti pindah ke sini nanti posisinya. Yang lain dinolkan, transpose. Caranya seperti yang saya sebutkan kemarin. Misalkan ini ya, ini pilih sebagai matriks C, silakan diinverse. Kalau sudah diinverse, silakan ditranspose. Terus pasangkan ke sini, yang lainnya dinolkan, ditranspose kembali. Nanti jadi ini. 5 tahapan kan kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke kalkulusnya ini.
kalkulus. Nah, ini yang dipakai dasar nanti kalau Anda bekerja dengan regresi baik parametrik, non parametrik maupun semi parametrik. Ya. Kalau menulis arti dari del U per del X di mana X-nya vektor, itu definisinya ini. Jadi bentuknya vektor. Tapi kalau X-nya ini saya ganti matrik, bentuknya ngikuti jadi matrik. Bagaimana Pak kalau diturunkan terhadap beta X, kemudian diturunkan lagi terhadap transpos X. Nah, tinggal cek X vektor kolom, transpos X vektor baris. Vektor kolom kali vektor baris jadi matrik. Pasti hasilnya matrik. U-nya ini fungsi multivariat ya. Multivariat, fungsi dari X. Multivariat. Ini saya tulis ya, U fungsi multivariat. Gitu kan? Jadi nanti berkembang seperti itu. Kalau X-nya vektor, maka wujudnya vektor. Kalau X-nya matrik, wujudnya matrik. Kalau di sini del X transpos, ada yang menulis cukup del X transpos. Ada textbook yang nulisnya del X transpos. Ada yang del lagi X transpos. Itu sama. Nanti wujudnya jadi matrik. Itu hati-hati. Jadi nggak sembarangan kita menuliskan ya. Nah, nanti aplikasinya ketika Anda menggunakan estimator least square, di mana model regresinya dinyatakan dalam notasi matrik. Notasi matrik. Maka kita harus menggunakan teori ini. Sudah, ya. Ini yang pertama kali muncul ya turunan dari fungsi vektor. Ya. Ini fungsi vektor ini. Nah, kemudian kita buktikan dengan teorema ini. Saya punya fungsi vektor namanya U. Nah, kalau nulisnya kan fx tebal kan, lah fx tebalnya itu A transpos X. Gitu. Boleh juga ditulis X transpos A. Yang penting A ini vektor konstanta. Berisi A1 sampai AP. Jadi A ini A1, A2 sampai AP. Supaya tidak makan tempat, nulisnya saya transpos. Nah, gitu ya. Nah, X-nya juga vektor, yang isinya X1, X2 sampai XP. Vektor kolom semua yang dimaksudkan. Kalau Anda menurunkan U terhadap X, sama saja menurunkan ini terhadap X. Kalau ini saya turunkan terhadap X, hasilnya A. Hasilnya A. Nanti ini akan kita gunakan di metode pengali Lagrange. Nah, nanti saya jelaskan metode pengali Lagrange. Makanya penting belajar aljabar statistik. Ya, ini pondasinya statistik ini. Makanya saya tawarkan ini sebagai mata kuliah baru di prodi statistik, ya aljabar statistik, karena ini menjembatani nanti ke teori-teori statistik berikutnya. Bahkan ini yang dari univariat sampai multivariat sudah ke apa? Catut ini ya. Saya kemarin beritahu ya tinggal 2 orang yang aljabar statistik. Sudah pesan apa belum ya? Siapa kemarin yang tinggal 2 orang yang belum. Tapi enggak tahu ini belum saya WA lagi. Saya diberitahu WA-nya sisa 2. Karena yang satu saya pesan sendiri. Saya pesannya 91. Yang satu saya pesan sendiri. Saya langsung ke penerbitnya sana. Ya. Sudah ini. Jadi nanti kalau ada bentuk skalar, ini skalar loh ya. Vektor baris kali vektor kolom itu skalar. Kalau saya turunkan U terhadap X, yang dipakai ini tapi ditranspos. Nah, ingat-ingat ini. Nah, kaitannya dengan fungsi pengali Lagrange, nanti kita definisikan memaksimumkan atau meminimumkan V, di mana V-nya itu U, U-nya itu fungsi dari X, seperti ini, ditambah penaltinya, lambda transpos HX. Nah, itu pakai ini saya, pakai ini. Lambda transpos HX.
di mana Hx ini fungsi kendala yang berisi H1X, H2X, sampai Hqx. Kendalanya sebanyak Q. Lambda berisi lambda 1, lambda 2, sampai lambda Q. Karena saya tulis mendatar. Jadi lambdanya tetap, lambdanya ini isinya lambda 1, lambda 2, sampai lambda Q, tapi saya transpose jadi nulisnya mendatar. Baris kali kolom kan jadi skalar. Jadi V-nya ini fungsi skalar. Ya, memetakkan vektor menuju skalar. Nah, itu nanti kalau saya menurunkan V terhadap X, nanti pakai teori ini saya. Nah, ini kan terhadap X juga. Hasilnya tinggal ini ditranspos jadi A. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini buktinya ya. Ini buktinya. Kalau ini saya jabarkan, U-nya itu seperti ini. Ya kan? Saya kira sudah tahu ini. Ini kan isinya A1, A2 sampai AP dikalikan X1, X2 sampai XP, baris kali kolom dijumlah lalu dijumlah. Kan hasilnya ini. Nah, saya turunkan masing-masing terhadap XI. Pertama, saya turunkan terhadap X1, maka ketemu A1. Ini 0 kan? Kan nggak ada X1 di situ. Ya kan? Saya turunkan terhadap X2, maka hasilnya A2. Ya kan? Saya turunkan terhadap X3, hasilnya pasti A3. Saya turunkan terhadap XP, hasilnya AP. Sehingga secara umum bisa ditulis del U per del XI sama dengan AI. Menurut definisi, del U per del X itu sama dengan del U per del X1, del U per del X2, sampai del U per del XP. Nah, dengan menggunakan ini tadi, del U per del X1 diganti A1. Del U per del X2 diganti A2. Del U per del XP diganti AP, ini tidak lain A. Ya kan? Nah, kan sama dengan ini. Ini kalau saya transpose kan jadi A, ini saya transpose jadi kolom. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Ada yang tanyakan? Kalau yang bentuknya matriks itu bagaimana ya maksudnya, Nanti, Pak? yang matrik nanti di bawah ada. Nah, sekarang kita masih bekerja dengan vektor dulu, turunan terhadap vektor. Nah, contohnya ini bentuk apa namanya? Siapa yang tahu ini bentuk apa? Sudah saya terangkan di depan, U-nya ini bentuk apa? X transpose AX. Nah, kalau yang saya terangkan di depan kan Y transpose AY. Hanya ganti nama variabel aja. Vektor random Y saya ganti dengan vektor random X. Paham ya? Bentuk apa namanya ini? Bentuk kuadratik. Masa lupa? Bahkan cara ngitungnya juga saya ajari. Oh, ini bentuk kuadratik. Hasilnya berupa skalar. Bentuk kuadratik itu kan skalar. Jadi fungsi multivariat ini. Dalam apa? Dalam X. A matrik konstanta. Tapi saya beri keterangan khusus simetri. Matrik konstanta tapi yang simetri. Kalau nggak simetri hasilnya nggak gini nanti. Kalau nggak simetri nggak gini. Ini khusus yang simetri. Justru ini yang banyak dipakai nanti. Teorema 44 ini. Nah, ini saya buktikan dengan mengambil kasus A matrik ukuran 3x3. Ini saya buktikan di sini. X-nya berarti vektor berdimensi 3x1. Elemennya X1, X2, X3. Gitu ya. A-nya ini kan elemennya A, I, J. I dan J-nya bergerak 1, 2, 3. Bernilai 1, 2, dan 3. Ini kan matrik A. Ini bisa saya tulis ringkas, ini saya namai transpose A1. Jadi baris pertama dari matrik A, ya. Baris kedua dari matrik A. Baris ketiga dari matrik A. Nah, saya tulis begini. Ini matrik, ini seolah-olah vektor padahal ini matrik. Tinggal bentuknya aja ditulis. Gitu ya. Sudah, sekarang kita mulai menghitung X transpose AX. Coba
Saya ingin tahu, siapa yang tahu isi dari U? Silakan. U-nya uraikan. Diucapkan, nggak perlu ditulis, saya tulis kelamaan nanti. Ini sudah saya ajarkan kok. U-nya sama dengan apa, yuk? Dengan A-nya begini, X-nya begitu. Sebutkan aja, diucapkan. Benar saya kasih poin. Saya kasih poin kalau benar. Ayo. U-nya sama dengan apa? Tuh kan kemarin saya tak ajari. Kalau vektornya pakai nama X, berarti di sini ada X1, X2, X3. Masih ingat nggak? Ini ada X1, X2, X3. Loh. Jadi X transpos AX jadi apa? Ayo sebutkan aja. Ini simetri loh A-nya. Kan tadi ada keterangan asimetri, sudah saya tentukan. A12, ini harusnya A21 kan? Karena simetri A21 sama dengan A12. A31 sama dengan A13. A23 sama dengan A32 sama dengan A23. Itu kan simetri. Ayo, hasil dari U apa? Gimana? Kok gak nyambung plus? A11 kuadrat dikali A11 dikali X1 kuadrat, Pak. Belum lengkap. Yang lengkap. Ditambah A22 kali X2 kuadrat, ditambah A33 dikali X3 kuadrat, ditambah 2 kali A12 kali X1 X2, tambah 2 kali A13 dikali X1 X3, ditambah Ya, 2 kali A23 nah, kali ya, X2 X3. 2A23 X2 X3. 2A13 X1 X3 plus 2A1 2 kali X1 X2. Itu uraian dari U. Ya, NIM-nya berapa, Mbak? NIM 026, Pak. 026. Ya, berusaha aja sebanyak-banyaknya. Ini nanti berpengaruh juga ya. Saya perhitungkan ini. Ya. Ya. Dan nanti kalau dijabarkan seperti itu, ini U-nya. Nah, menurut definisi turunan U terhadap vektor X itu kan dihitung masing-masing. Del U per del X1, del U per del X2, del U per del X3. Ini turunannya. Turunannya U terhadap X1. Nah, ini kan dari 2A1 X1. Cari lagi yang ada X1. Ini. Jadi apa? Turunan terhadap X1, 2A1, 2. Ini lagi 2A13 X3. Sudah nggak ada lagi kan? Ini kalau saya tulis dengan matrik kan menjadi apa? Ini 2-nya keluar. Ada X1, X2, X3 itu adalah X. Tinggal koefisiennya A11, A12, A13. Ini kan baris pertama dari matrik A. Jadi bisa saya tulis 2A1 transpos X. Secara sama 2A2 transpos X. Ini kalau saya kurung, ini kan sudah del U per del X. Membentuk vektor kan? Ini saya kumpulkan, nanti menjadi vektor yang berisi 2A1 transpos X, 2A2 transpos X, 2A3 transpos X. Keluarkan duanya, A1 transpos, A2 transpos, A3 transpos dikurung, X-nya keluarkan. Kan sudah terbukti. 2 kali A kali X. Nah, jadi seperti ini. 2 ini. Ya, ini sebenarnya keluarkan dulu X-nya. Jadi nanti 2 A1 transpos, A2 transpos, A3 transpos dalam kurung, baru X, baru menjadi 2AX. Nah, itu buktinya. Kalau A-nya simetri. Nah, bagaimana kalau A-nya tidak simetri? Nah, ini kan kebetulan simetri. Kalau tidak simetri, kira-kira hasilnya apa? Bisa nebak enggak?
Kalau tidak simetri, silakan buktikan sendiri. Hasilnya nanti A ditambah transpos A dalam kurung X. Silakan dicatat. A dalam kurung ya. Kurung buka A ditambah transpos A, kurung tutup X. Itu nanti buktinya. Bentar ya. Ini saya... Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya kirang ya. Ini kirang? Nggih, kirang 16-an. Oh, kirang 16 nggih. Nggih. Oh. Hitungannya salah ya. Nggak pakai. Wah, kok kurang banyak nggih? Ini Waduh. Nek pesennya tepi ya. Ten golokan iku. Wah. tenggolokan. Nggih golokan pojok. Saman beto contohnya setunggal. Kados niki. Nggih, den sing riyen nika. Senes. Niku lho Mas Yudi. Enten pom bensin. Pom bensin golokan. Lah niku terus mawon. Lah, mungkin enten kanan jalan pokoknya, kanan jalan. Pokoknya nek niku galangan paling ujung, sak mantune pom bensin. Niku sama Oh, nggih nggih. enten galangan keramik, khusus keramik dipajang kok. Bawa contohnya niku nggih. Sepeda motor pemerintah Mas. Anu mangke mawon pras kula kalian mriku. Oh, peras. Semerap nggih, Nggih. peras ya. Nak pras nggih semerap kan. Nggih, nggih, nggih. Nggih nek anu kula betoni contone. nggih, nggih. Peras enten sakniki. Dereng dugi ta sian. Oh, dereng dugi. Berarti ngerjain apa sakniki, Mas Yudi? Nggih, kita sing masang niku, dhisik kan sampeyan dhuwur kan kirang. Nggih, nggih. Berarti anu. Napa nggih? Nggih nek nunggu anu mungkin lami niku nek nunggu peras. Mboten, mantune kan dugi munan. Oh, nggih nggih pun. Nandangi lintune mawon sing dereng. Nggih soalé Tia nedi anu ya Mas Yudi, nedi radi cepet soalé saderenge Ramadan mpun anu ngoten lho. Soale kalau wingi Ini kan garap sebelah nggih. sing lebet niku. Nggih lebat sing niku nggih. Tapi kan andange mboten enten. Mas Yudi andange. Pun mboten. Oh lek ngoten kali ngentosi niku masang niku nesik mawon Mas Yudi ten ruang Nanti masak mesin cuci. niku. Oh nggih nggih pun. Nggih kali ngentosi pras nggih. Nggih nek pun anu lek pras kirang jelas kan nelpon kula mawon. Kan kula jelasaken. Oh, nggih. Pokoknya sak mantune pom bensin kurang lebih 50 meter saking pom bensin ini. Kanan jalan, nggih niku sing yugane sing enggak ada sik anu kok. Namine napa nih galangane. Pokoknya enten kanan jalan. Mantun pom bensin kanan jalan kurang lebih 50 meter kanan jalan niku nggih. Nggih, niku maksudnya. Pun kan betul contohnya kerja mboten salah nggih. Nggih, niku mohon. Ampun? Pun. Nggih, Assalamualaikum. Nggih. Ya. Saya terhadap materi. Jadi kalau sedikitnya fungsi dari X fungsi matrik namanya fungsi skalar, punya fungsi vektor. Sekarang fungsi matrik. Fungsi matrik. Nah, ini dipetakan menjadi real. Ya, jadi matrik dipetakan ke real. Contohnya apa? Determinan X. Nah, itu kan memetakan matrik menjadi bilangan real.
Ya, variabelnya saya beri nama X11 sampai XPP. Ya, ini elemen dari matriks X. Biasanya nulisnya X berindeks IJ. Ya. Dan kita definisikan turunan parsial U terhadap setiap elemennya X. Mulai dari del U per del X11 sampai del U per del XPP. Ya, ini turunan parsial. Maka del U per del X itu adalah ini. Nah, setiap elemennya X itu berfungsi sebagai pendiferensialnya. Jadi nanti turunan U terhadap X11, turunan U terhadap X12 sampai X1P. Begitu aja. Konsepnya seperti itu ya, terhadap matriks. Nah, ini ada teorema. Salah satu contoh fungsi matriks itu adalah ini. U sama dengan trace XA. Ingat, harus diberi operator. Contohnya operatornya trace. Bisa aja operatornya determinan. Ya, karena trace itu memetakkan matriks ke real, bilangan real. Determinan juga itu memetakkan matriks ke bilangan real. Yang bisa dipilih, misalkan U sama dengan trace X kali A. Trace X kali A. X matriks definit positif, misalkan itu. A matrik konstanta berukuran P kali P. Nah, ini kalau Anda kalikan X kali A, akan ketemu bentuknya kan? Fungsi skalar nanti jadinya. Nah, silakan turunkan U terhadap X, berarti nanti Anda harus menurunkan U terhadap X11. Hasilnya apa? Turunan U terhadap X12, gitu. Sampai turunan U terhadap X1P. Dan seterusnya diisi semua. Nah, ternyata kalau saya sederhanakan itu bisa dinyatakan dalam bentuk A tambah transpos A minus diag A. Minus diag A. Ya, diag A sudah tahu ya. Matriks A yang diambil elemen diagonal utamanya, yang lain dinolkan. Itu namanya diag A. Nah, catat bahwa trace dari XA itu adalah double sigma. X-nya dulu ditulis IJ, baru A, JI. Karena ukurannya P kali P, maka J-nya berjalan 1 sampai P. Ya. Ingat, trace selalu diawali barisnya I, berakhir di ujungnya I juga. Kan baris ke I, kolom ke I. Trace itu. Nah, ini ya, ini bentuknya trace. Nah, kalau dia simetri, XIJ ini sama dengan XJI. Sehingga del U per del XIJ itu sama dengan elemennya AJI ditambah AIJ. Ini elemennya XJI, sedangkan ini elemennya XIJ. Nah, silakan dicek nanti delnya ini sama dengan ini. Nah, kalau mau ngecek ini pakai kertas, ini saya juga menggunakan kertas buram begitu, baru nanti kelihatan. Caranya di mana? Ngambil contoh X-nya ukuran 2x2 aja, yang paling gampang. A-nya juga 2x2. Silakan di cross check, nanti del U per del X12, ya, itu kan A12 ditambah A21. Silakan dicek sendiri. Ini dengan catatan I tidak sama dengan J. Bagaimana kalau I dan J-nya sama? Maka jadi AII. Jadi del U per del XII itu hasilnya AII. Ini bisa buktikan dua-dua ini. Nah, kalau ini sudah, maka tinggal dimodifikasi, masukkan ke matriks ini tadi. Nah, ke matriks ini. Del U per del X kan bentuknya matriks ini. Nah, matriks itu kalau Anda pecah hasilnya nanti, kan isinya elemen-elemen ini nanti. Itu bisa dipecah menjadi 3 komponen ini. Ada A, ada transpos A, ada min diag A. Ya, Anda bisa ngambil contoh. X-nya apa? Ini untuk contoh kasus ini. X-nya apa? X11, X12, ya kan? X21, X22. A-nya pilih aja A11, A12, A21, A22. Gitu aja.
ambil contoh kasus ya untuk memudahkan bukti supaya agak cepat gitu ya. Nanti akan terbukti sama dengan ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang tanyakan sampai sini? Hitung dulu XA. Kan gampang ini XA ini. Bentuknya jabarkan. Nah, kalau ukurannya 2 kali 2, dan nanti I-nya hanya 1, 2, J-nya 1, 2, X, I, J, A, J, I, gitu aja. Ini kalau Anda jabarkan ya untuk I1, J-nya 1, I1, J-nya 2, I2, J-nya 1, I2, J-nya 2. Kan hanya ada 4 suku nanti. Nah, dijabarkan kan sudah kelihatan. Nah, setelah itu silakan turunkan terhadap X11 dulu. Nah, hasilnya cek, oh hasilnya A11. Kan gitu. Nanti dari situ masukkan ke matrik. Lah, matrik ini bisa dipecah menjadi 3 komponen. Itu maksud saya. Kalau ditulis ini ya bentuk matrik, jadi agak menyita waktu gitu. Ya, O sama dengan apa tadi? XA. Ya, gini kan? Ayo, X-nya apa tadi? Ini saya ambil ukuran 2 kali 2. Ini supaya agak cepat menulisnya. X11. Yes. Ya. X12. Ya, terus ini. X21. X22. Nah, kalikan. A. Nah, ya. Nah, hasilnya langsung baris kali kolom dijumlah. Apa? A11, X11. Ya. Ya, A11, X11 plus nah, plus A21, X12. Ya. Ya, kan begini. X12 ya, oke. Ini saya copy aja. Saya gantikan ke sini. Yang ini apa? Yang berikutnya ini. Baris kali kolom. A12. Ayo bantu ngecek, ayo. Baris kali kolom. Baris 1, kolom kedua. Halo? A12, X11 plus A22, X12. Ya, gitu ya. Nah, ini saya pindahkan. Nah, ini saya geser ke kiri. Yang ini isinya apa? Coba. Baris kolom A11, X21. Terus plus
A21 X22. Ya, baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1. A11 X21 ya, plus A21 X22 ya. Yang ini baris 2 kolom 2 A12 X berapa? X21. Terus plus A22 X22. Nah, ini adalah matrik punya. Terus dihitung apa? Trace-nya kan? Nah, sebenarnya yang diperlukan kan ini aja. Nah, dari sini didapatkan trace U. Oh, punya trace XA ya. U sama dengan trace XA. Nah ini. Hasilnya apa ini? Kan tinggal nambah aja ini tambah ini ya. Jadi ini. Jadi yang diambil yang plus. Nih. Nah ini adalah U-nya. Nah sekarang turunkan U terhadap X11. Sudah kelihatan kan A11. Turunkan U terhadap X12. Loh, langsung ke X12 keluar A21. Ya. Turunkan lagi U terhadap apa? X21 keluar A12. U terhadap X22 keluar A22. Nah, secara umum kalau del U per del XII kan jadi munculnya AII. Nah, bisa keluar. Kalau yang del U per del apa? XIJ yang keluar nanti bisa 2. Ini ditambah itu. Bisa I-nya 2, J-nya 1, ya toh? Ya, I-nya 2, J-nya 1, bisa I-nya yang 2, J-nya yang 1. Yang muncul ini tambah ini. Kan sudah jelas itu. Nah, ini nanti kalau dimasukkan ke dalam matrik ya, del U per del X, X-nya matrik, ya, sehingga dari sini didapatkan nah, gitu ya. Del U ya. Del itu lambangnya ada di operator kalau nggak salah. Oh, bukan. Di letter simbol. Del ini ya. Del U per del X. Nah, di mana X-nya matrik. Nah, ini saya besarkan. Nah, ini jadi apa nanti, ayo? Matrik. Ayo, ukuran 2 kali 2. Yang ini aja, yang lebih. Nah, matrik ukuran 2 kali 2. Apa isian di sini? Turunan U terhadap X11, hasilnya A11. Ya kan? Turunannya U terhadap apa namanya? X12, A21. Turunan X terhadap turunan U terhadap X21, hasilnya A12. Nah, baru A22. Nah, ini bisa saya tulis A nah gitu ya, ditambah transposnya, ini jadi A21, tukar tempat, ini A12, gitu ya. Minus diag A itu ini. Nah, ini 0.
Coba dicek, benar apa enggak? Jadi matrik ini tadi kalau saya jadikan 3 komponen begini, benar apa salah? Cocok. A21-nya ya. Oh, salah ini ada yang salah. Ini harusnya apa? Turunannya terhadap tadi kan ada asumsi kalau I dan J-nya beda. Bisa A21 tambah A12. Atau balik dulu boleh. Tambah A12. Juga sama nanti ini. A21 tambah A12. Nah, ini bisa saya pecah menjadi 3 komponen ini. Ya, coba A1 tambah A1 min A11 cocok. A11 ditambah A12 min 0. Oh, A21 ya. A21 tambah A12 min 0. Ini ya. A12 ditambah A21 min 0. Oh, cocok. A1 tambah A21. Yang terakhir A22 tambah A22 min A22. Nah, seperti itu. Ini A, ini transpos A, ini diag A, gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi awalnya teorema ini dibuat ya dengan contoh kasus itu tadi. Yang paling ukurannya adalah 2 kali 2. Itu yang paling sederhana. Nanti berkembang bisa 3 kali 3 dan seterusnya. Itu. Nah, contoh yang kedua ln X. Nah, ini sama caranya. Silakan coba. Ini saya juga nyoba dengan menggunakan X. Contohnya ukuran 2 kali 2 aja. Ya. Bisa kita coba X-nya halo? Halo, suara saya bisa didengar ini? Dengar, Pak. Tadi terputus, Pak. Oh, terputus ya. Seperti ini ya, sama caranya. Tadi kan sudah saya contohkan ya kayak gini. Ya, silakan dicoba. Nah, untuk yang inverse ini inverse, silakan ambil contoh kasus X-nya ini matrik ABCD. Ya, ABCD. Anggap aja ABCD itu matrik yang definit positif berukuran P kali P. Kalau begitu determinannya jadi apa? AD min BC, ya kan? Kemudian di ln. Dari ln AD min BC. Turunkan terhadap A. U terhadap A. Turunan U terhadap B. Turunan U terhadap C. Turunan U terhadap D. Nah, nanti nyatakan dalam ini. Sama ya, misalnya ya. Kalau Harville ini secara umum. Nah, ini lebih kompleks bukti secara umum. Ya. Sekarang kita masuk ke turunan dari inverse matrik dan determinan. Ya, langsung aja teoremanya begini. Jadi kalau Anda punya matrik A yang non singular, jadi dia punya inverse ya, ukurannya n kali n, turunan dari suatu matrik terhadap X, di mana X-nya ini variabel. Nah, kalau turunannya ini ada, maksudnya ada, maka saya bisa menurunkan inverse A terhadap X, terhadap variabelnya. Ya, itu sama dengan minus inverse A kali del A per del X, ya, dikalikan lagi inverse A. Del A per del X itu berarti setiap elemennya A diturunkan terhadap X. Itu maknanya, bentuknya matrik. Ya, gitu ya. Nah, bukti.
Kalau A itu matrik non singular, maka punya inverse sehingga berlaku ini. Nah, ini sudah jelas tahu ya. Tinggal saya turunkan. Ini menurunkannya menggunakan U kali V. U aksen kali V plus U kali V aksen. Turunan dari matrik konstan, identitas ini kan matrik konstan. 0 kan? Matrik 0. Sedangkan A-nya ini matrik yang berisi elemen-elemennya X. Variabel X. Jadi ini fungsi X, fungsi X. Nah, sehingga kalau saya turunkan, ini saya menggunakan turunan ini dulu terhadap X dikalikan A. Ini yang U aksen V. Plus V aksen U. Nah, ini yang diturunkan sekarang. Del A per del X kali U. Tapi nulisnya nggak boleh sembarangan. Karena ini bukan fungsi skalar. Nulisnya harus mengikuti urutan ini. Turunannya ini, ya kan, dikalikan A, plus ini dulu kali turunannya ini. Sama dengan 0. Dari sini saya bisa pindah ke kanan, ketemu ini. Nah, ini ya. Nah, del A per del X, ya, del A per del X, ini bisa saya tulis del A per del X dikalikan inverse A. Nah, dari mana? Kalikan kedua ruas dengan inverse A dari kanan. Nah, sudah terbukti. Ini ya. Kalau Anda lihat wujudnya apa matrik ini? Matrik, 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 ya kan? Nah, itu buktinya seperti itu. Nah, kemudian ada determinan A skalar kan, tapi di log. Syaratnya apa? Dia definite positif. Sehingga determinannya dijamin positif. Kalau determinan A positif, bisa dihitung lognya kan. Kalau negatif, nggak terdefinisi nanti. Makanya dia harus dijamin dulu A definite positif. Maka berlaku ini. Nah, berlaku ini. Kalau A definite positif, maka dapat ditulis sebagai dekomposisi spektral. Ya, menurut teorema C kali D transpos C. D matrik diagonal dengan nilai-nilai eigen lambda I. Nah, sehingga saya bisa menuliskan bentuknya menjadi ini. Determinan itu kan perkalian dari nilai eigen. Perkalian dari nilai eigen. Nah, bisa saya tulis ini. Nah, ini kalau saya log dari perkalian sama dengan jumlah dari log lambda. Jumlah dari log lambda jadi ini. Terhadap X. Nah, log lambda diturunkan, itu menjadi apa? Log lambda I diturunkan terhadap X. Maka nanti lambdanya ini turunkan dulu terhadap X, baru dibagi lambda itu sendiri. Kan pakai turunan len U. U aksen bagi U. Ingat, lambda ini fungsi X loh ya. Karena ini bergantung pada matrik A. Matrik A elemennya berupa variabel X. Berarti lambdanya ini fungsi X. Jadi turunan dari lambda I terhadap X. Dibagi dengan lambda I sendiri. Nah, jumlahan dari elemen ke ini tidak lain trace-nya. Ya. D itu matrik diagonal dengan elemen diagonal utamanya nilai eigen lambda I tadi. Nah, kalau dibalik seperlambda I itu berarti inverse dari D. Nah, ini turunan D terhadap X. Nah, ini buktinya gitu. Nah, sekarang kita lihat ini yang D log determinan A per ini. Sekarang kita lihat berikutnya. Inverse A kali del A per del X. Nah, ingat kalau A itu dekomposisi spektralnya kan C kali D kali transpos C. Kalau saya inverse, maka D-nya saja yang diinverse. Masih ingat matriks square root A pangkat setengah? Itu sama dengan C kali D pangkat setengah. Jadi yang mengikuti itu hanya D-nya, C tidak. Nah, kalau saya inverse, berarti ini D-nya yang diinverse. Nah, ya kan, dikalikan del A per del X. A-nya tadi kalau didekomposisi kan gini. Nah, ini sama pakai sifat U kali V. Cuma ini dipandang sebagai U-nya, ini V-nya. Ya, jadi tetap turunan DC transpos ini. Plus, ini ganti yang diturunkan kali ini. Ini pakai U kali V. Cuma U-nya C, V-nya DC transpos. Jadi gini.
Kemudian ini pecah lagi pakai U kali V lagi. Ya. U kali V lagi. Sehingga diperoleh hasil akhirnya begini. Ya, ini. Ya, berarti saya bisa menuliskan inverse A del A per del X itu sama dengan ini. Ya. Ini tinggal ngalikan satu-satu. Ya. Ini kalau nanti C transpose ketemu C jadi identitas, hilang dari C inverse D kali ini. Ya. Plus ini hilang C-nya dengan ini. Inverse D kali D hilang, identitas, tinggal C kali del C transpose per ini. Begitu ya, operasi pengaliannya. Sehingga kalau saya hitung trace-nya, sama saja menghitung trace-nya ini. Ya. C transpose C itu matrik identitas. Ya, kalau saya turunkan jadi matrik 0. Kan nggak mengandung variabel, jadi konstan. 0. Nah, ini saya kembangkan pakai U kali V lagi, C transpose del C per del X per sini. Akhirnya kita dapat ini. Ya. Dapat ini. Sehingga trace-nya ini. Ya, trace-nya ini sama dengan trace-nya ini. Silakan dicermati ya. Itu kalau nggak salah ada videonya juga itu yang saya kirim. Ada bukunya, yang dari buku itu silakan ambil kertas untuk lebih memantapkan lagi ya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya ini optimasi fungsi vektor. Optimasi fungsi vektor. Kalau Anda punya U fungsi dari vektor X, di mana X ini berdimensi P kali 1, nah, P variabel kan. Jadi kalau dijabarkan X-nya nanti ada X1, X2, sampai XP, begitu. Ya. Tujuan kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan fungsi U ini. Ini yang tanpa kendala. Tanpa kendala. Kita bisa menggunakan apa? Syarat cukupnya del U per del X sama dengan 0. Nah, sebenarnya ada lagi syarat perlunya. Namanya apa? Namanya adalah matrik Hessian. Matrik Hessiannya itu harus definite. Kalau kasusnya maksimum, dia harus definitnya jadi negatif. Kalau dia minimum, definitnya jadi positif. Itu matrik Hessiannya. Matrik Hessian sudah saya terangkan ya. Turunan kedua itu. Del 2U per del X kuadrat. Ya. Jadi turunkan terhadap itu. Jadi turunkan terhadap X, turunkan lagi terhadap X. Nah, itu matrik Hessiannya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan fungsi U, tapi ada kendalanya. Nah, kendalanya sebanyak Q, yang mana setiap kendala ini fungsi dari multivariat, dari P variabel. Jadi H1 ini fungsi dari X1 sampai XQ, yang nilainya 0. Kendala yang kedua, H2X, ini sama, fungsi dari X1 sampai XQ. Oh, X1 sampai XP, maaf. Ya, sampai kendala yang ke Q. Ada Q kendala, masing-masing membentuk fungsi dari P variabel. Nah, ini kalau saya tulis dengan notasi matrik, cukup H tebal X sama dengan 0. Coba saya tanya, H besar X itu isinya kayak apa? Dari ini ditulis jadi gitu. H besar X, ini loh, kok H besar sih? H tebal X tebal ini isinya apa? Ayo. H tebal X tebal isinya apa? Isinya ya ini. Komponen pertama H1X, komponen kedua H2X, sampai komponen yang ke Q, HQX. Itu isinya ini. Sama dengan vektor 0. Jadi 0, 0, 0. Jadi ini dirangkum dalam penulisan vektor. Itu namanya H tebal, X tebal. Paham ya? Jadi isinya apa tadi? Vektor dimensi Q kali 1. Ini ya. Memang nggak ditulis, kalau tulis
terlalu banyak nanti yang ya. Jadi yang penting tahu oh maksudnya Hx itu H1x, H2x sampai Hx. Sama dengan vektor 0 gitu loh ya. Coba ini saya download dulu. Waktunya sudah sekarang hari Rabu. Tanggal 23 ya. Sama Mbak, sama ini Aprilia ya? Iya Pak Aprilia. Nah, Aprilia ada nggak? Oh ini ada. Ya silakan udah diverifikasi dulu. Iya Pak. Sudah Pak. Ya. Ya, 23 Maret ya. Nah ini ya, ini Hx kalau ditulis kendalanya berupa vektor H1x sampai Hx. Nah, bagaimana cara memaksimumkan atau meminimumkan fungsi U kalau ada kendala seperti ini? Maka metodenya menggunakan pengali Lagrange. Nah, caranya kita himpun dulu variabel yang akan kita optimalkan, yaitu dalam hal ini X sama lambda. Kenapa ada lambda? Karena ini yang disebut pengali Lagrange. Lambda ini parameter yang akan kita cari juga supaya fungsi V ini menjadi maksimum atau minimum. Gitu ya. Jadi nanti yang dimaksimumkan atau diminimumkan itu bukan U lagi tapi V. Tapi, ya ada tapinya, memaksimumkan V itu identik dengan memaksimumkan U. Kenapa? Karena Hx-nya kan 0.
Jadi seolah-olah peran menambahkan HX ini sepertinya tidak ngefek. Tapi di dalam proses pemaksimuman V itu butuh HX sama lambda serta U. Nah, kalau begitu apa? U-nya ini fungsi X, HX fungsi X, lambda diturunkan nanti. Jadi nanti untuk memaksimumkan V ini saya butuh vektor baru yang namanya Y, di mana Y-nya itu menggabungkan X dengan lambda. Jadi X dengan lambda. Di sini fungsi X. Nah, berarti lambdanya ini harus disetting sesuai dengan kendalanya. Karena HX tadi kendalanya sebanyak Q, maka lambdanya nanti juga sebanyak Q. Lambda 1, lambda 2, sampai lambda Q. Karena ditranspos jadi vektor baris. Ingat, vektor baris dikalikan vektor kolom jadi skalar. Ya kan? Vektor baris kali vektor kolom skalar. Jadi ini kalau saya runtut, U plus lambda 1 H1X plus lambda 2 H2X sampai lambda Q HQX. Paham ya? Ini kalau dijabarkan. U-nya fungsi X. Contohnya apa tadi? Dinyatakan dalam bentuk trace, dalam bentuk determinan. Ya, pokoknya fungsi X tadi dinyatakan dalam bentuk kuadratik juga bisa. Kalau dia pakai matrik berarti dia menggunakan trace atau determinan. Kalau vektor pakai bentuk kuadratik. Kan seperti itu. Salah satu contohnya nanti. Nah, untuk memaksimumkan atau meminimumkan V ini, kita harus menurunkan V terhadap Y. Berarti apa Y-nya? X sama lambda. Tadi sama saja saya menurunkan V terhadap X disamakan dengan 0 dan menurunkan V terhadap lambda disamakan dengan 0. Itu kalau digabungkan cukup del V per del Y sama dengan 0. Coba sekarang pertanyaan saya, siapa yang bisa menurunkan V terhadap Y? Hasilnya nanti berbentuk apa? Jawabnya nanti berbentuk seperti ini. Silakan dibuktikan. Kok bisa begini? Turunan V terhadap Y itu kok bisa begini dari mana? Nah, saya ambil gambaran di sini. Y-nya, V-nya ya. V-nya sama dengan U ditambah lambda transpos. Lambdanya di sini enggak ada. Nah, di sini mungkin lambda. Nah, ini. Ya, lambda transpos HX. Nah, ini X-nya tebal, H-nya juga tebal, lambdanya tebal. Nah, ini ya, U-nya tipis karena ini fungsi dari apa namanya skalar, fungsi dari vektor X. Nah, gini kan tadi bentuknya. V sama dengan U plus lambda transpos HX. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ini kalau saya jabarkan sama dengan apa? U plus apa tadi? Punya tipis ya. Plus apa tadi? Lambda 1 lambda mana? Nah, ya. Lambda 1 H1X. Komponennya H itu loh. H1X. X-nya tebal. Kecil ya. Nah, ini kan. Lambdanya di sini lambda tipis. Kenapa? Karena lambda tipis ini isinya lambda tebal. Nah, gitu ya. Nah, ini yang lambda 2. Nah, ini pasangannya H2. Gitu loh maksudnya.
plus titik 3. Nah, baru lambda Q. Kan sebanyak Q kendala. Q. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kalau saya jabarkan begini. Nah, pertanyaan saya sekarang del V per del X dulu. Siapa yang tahu? Del, mana lambang del? Delnya ini ada di mana? Simbol ya. Nah ini. Ya, del V per del X. Ya, yang saya pakai yang X dulu. Del. Saya besarkan. Siapa yang tahu hasilnya ini apa? Apa ini? Del U. Kalau V-nya fungsi dari U dan HX dan lambda. Kan berarti apa artinya itu? Kalau saya turunkan terhadap X, berarti U-nya ini kan fungsi X. Maka turunkan terhadap X. Ya, plus. Nah, ini yang saya bilang pakai tadi. Ya, kalau ada, apa tadi nulisnya tadi, kalau nggak salah, A transpose X, kalau nggak salah. Ya, A transpose X. Kalau diturunkan terhadap X, hasilnya A kan? Hasilnya A kan? Karena ini fungsi dari X, berarti nanti apa? Kalau diturunkan? Del HX. Del HX terhadap X dikalikan lambda. Nah, ini harus sama dengan 0. 0-nya berupa vektor. Ingat, X-nya vektor. Dan yang kedua apa? Kalau V saya turunkan terhadap lambda sekarang. Del V per del lambda. Ya, di mana lambdanya ini wujudnya adalah vektor. Makanya harus tebal nulisnya. Hasilnya berupa apa ini? Vektor kan? Hasilnya vektor. Apa hasilnya? Kalau V saya turunkan terhadap lambda, hasilnya kan HX. HX-nya berupa apa? Vektor. Nah, ini harus sama dengan 0. Jadi syarat cukupnya kan turunan pertama sama dengan 0. Nah, ini yang terhadap ini adalah HX terhadap X kali nah, kok bisa begini? Kolom pertama del H1 terhadap del X. Kalau del X1 del H2 per del X2 sampai del H2 per del XT. Sampai kolom yang kaki. Nah, kok bisa ini dari mana? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Di sini kan nggak ada penjelasannya. Silakan Anda jelaskan. Kurang 3 menit. Siapa yang bisa? Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Lambda transpose HX, kalau saya turunkan terhadap X, kan sama aja menurunkan ini terhadap X. Kalau Anda menurunkan ini terhadap X, kan sama aja del H1, H1, del H1X per del X1 dikali lambda 1. Terus del H1X per del X2 lambda 1. Koefisiennya sama lambda 1. Sehingga ini kalau saya tulis bentuknya jadi apa? Matrik. Lihat ini. Matrik dikali vektor, hasilnya vektor.
turunan U terhadap matrik, ya, terhadap matrik hasilnya vektor. Oh, terhadap vektor hasilnya vektor. Ya, X-nya di sini adalah apa tadi? Vektor. HX-nya vektor. Turunan vektor terhadap vektor hasilnya matrik. Catat itu. Turunan skalar terhadap vektor hasilnya vektor. Makanya vektor 0. Turunan U-nya fungsi skalar yang memetakan X berupa vektor menuju bilangan real R. Skalar terhadap vektor hasilnya vektor. Ini juga vektor. Namanya vektor. Nah, pertanyaan saya dari mana del H per del X kok bisa? Siapa yang bisa? Yo, bisa ada 2 menit. Ini dari sini. Coba perhatikan. Kalau ini saya turunkan terhadap X, kan sama aja ini per del X. X-nya X vektor. Dikali lambda 1. Jadi sini nanti lambda 1. Ya. Lambda 1 dikali apa? Del H1 per del X. Nah, delnya hanya jadi H1. Nah, ini seperti ini, Mas. Nah, gitu ya. Plus lambda 2 del H2 per del X. Ya, ini del H2 per del X. Dan seterusnya sampai yang ke G.